Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul. Ada satu kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan yang kepada kita. Kita akan lagu pujian hari yang terbesar kali ini Yesus. Indah
kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus, dan Kau saja yang berada di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan lagu pujian Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya Yesus. Ya Tuhan yang luar biasa.
Tuhan kita mengingat segala nikmat Tuhan, kita angkat pujian Kaulah segala Tuhan Yesus. Oh,
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami ada sampai pada saat ini. Kami boleh memuji-muji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kembali kami juga dapat memperingati hari kematian dan hari kebangkitan pada tahun ini Tuhan. Sekalipun kondisi situasi keadaan ini tidak dapat membuat kami dapat berkumpul bersama-sama dengan jemaat semua yang ada, tetapi kami percaya siapapun kami, semua kami ada pada saat ini, kami bersukacita di dalam Engkau, kami berglori di dalam Engkau, sebab Engkau hidup Tuhan. Engkau sudah mati dan Engkau bangkit, dan Engkau hidup. Berikan hidup buat kami semuanya. Kami yang percaya kepada ada kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Saat ini hamba akan menyampaikan firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah semua kami yang mendengar, baik yang ada di tempat ini, umat-umat yang ada di rumah mereka masing-masing, berkat Tuhan yang sama mengalir dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami zaman yang heran dari Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Kami menerima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua yang sudah mempersiapkan ibadah yang ada pada saat ini, yang direkam kemudian akan disiarkan nanti pada hari Minggu nanti di dalam kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kita kerjakan ini, semua tim yang ada, baik pemain-pemain musik, juga leader, singer, multimedia, semuanya tidak sia-sia. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, dan ada 5 hal yang besar atau peristiwa-peristiwa yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan misi untuk menyelamatkan umat manusia. Pertama, Tuhan Yesus sudah datang pertama kali, lahir di dalam dunia ini di kandang Bethlehem. Kita memperingatinya dalam peristiwa Natal. Dan kemudian yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian pada saat ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikut, peristiwa keempat adalah kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, yang sedang kita nanti-nantikan adalah datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, untuk menjemput kita semuanya sebagai umat-umat pilihannya yang percaya kepada Dia, yang setia kepada Dia. Kita akan bersama dengan Tuhan. Peristiwa ini belum terjadi. 4 peristiwa yang lain, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya sudah terjadi. Tinggal yang satu yang belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi kita percaya kalau 4 hal yang pertama sudah terjadi, setelah melewati nubuatan-nubuatan juga di dalam perjanjian lama mengenai tentang kelahiran Tuhan, tentang kematian Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan, juga mengenai kedatangannya kembali akan terjadi. Puji Tuhan. Nah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan kita memperingati. Kita tinggal memperingati saja.
akan kebangkitan daripada Tuhan, sebab ini sudah terjadi. Kita memperingatinya pada hari ini akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saya memberi judul firman Tuhan pada saat ini, ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan, kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Saudara, ini satu pernyataan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa kematian daripada Lazarus, di mana Tuhan menyatakan kuasanya pada waktu itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati, dan Tuhan Yesus sudah membuktikannya dalam peristiwa keluarga Lazarus, di mana Lazarus mati pada waktu itu, dan Tuhan Yesus tidak segera datang langsung untuk melihat keberadaan daripada Lazarus pada waktu dia masih sedang sakit. Tetapi maksud dan apa yang Tuhan rencanakan, nyatakan kepada keluarga ini tidak ada yang terlambat. Ya. Tuhan sengaja untuk tinggal beberapa waktu lamanya, tidak langsung datang kepada mereka, supaya mereka akan melihat dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya, kuasanya di dalam keluarga dari Marta, Maria, dan Lazarus pada waktu itu. Waktu Tuhan Yesus datang, mereka berkata, "Tuhan, sudah terlambat, ngapain lagi datang? Sudah 4 hari Lazarus di dalam kubur. Ya, sudah 4 hari, sudah berbau." Ya saudara, kalau orang yang meninggal, ya, dalam beberapa waktu saja, apalagi kalau tidak diformalin, beberapa waktu, 1 hari saja sudah mulai berbau, ya, mayatnya tersebut. Apalagi ini saudara sudah 4 hari, ya, sudah berbau, sudah tidak ada harapan lagi bagi keluarga ini untuk dapat melihat Lazarus, ya, yang sudah tidak berdaya, yang sudah meninggal 4 hari sudah ada di dalam kubur. Tidak mungkin sesuatu yang dahsyat terjadi pada mereka pada waktu itu. Tetapi kita melihat dalam peristiwa kematian daripada Lazarus, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia menyatakan diri sebagai Tuhan yang berkuasa pada waktu itu. Ya, bagi manusia mustahil. Bagi manusia sudah tidak ada harapan. Tidak ada pengharapan, tidak mungkin. Ya, orang yang sudah mati 4 hari dapat dibangkitkan kembali, dapat hidup kembali. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya pada waktu itu. Dia membangkitkan Lazarus pada waktu itu. Dan terbukti Lazarus bangkit pada hari yang keempat. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 ini berkata, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Saudara, luar biasa apa yang Tuhan sampaikan ini, ya, dari ayat ini, ya. Tuhan Yesus waktu itu belum naik salib, belum naik ke salib, belum mati di salib, ya. Dia belum mengalami peristiwa kematian, tetapi dia sudah memberikan satu pernyataan dari ayat ini sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan,
Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," ada jaminan dari Tuhan. Tuhan memberikan jaminan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, ya, sudah meninggal. Tetapi mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka hidup. Mereka nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Secara fisik dia mati, tetapi dia akan dibangkitkan. Rohnya akan kembali ke Tuhan, dan jiwanya juga akan kembali kepada Tuhan, menerima pahala, menerima kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, adanya kematian dalam kehidupan kita oleh sebab pelanggaran nenek moyang kita. Itu sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, coba kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu, mereka tidak taat, mereka tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan upahnya adalah kematian. Itu sebabnya dikatakan dari ayat ini, ya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, ukuran hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8, di sana dituliskan, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun bagi kita manusia. 1000 tahun bagi kita, satu hari bagi Tuhan. Dan dikatakan tadi, pada hari itu juga, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Selama ini, ya, Adam dan Hawa terpelihara dengan baik, tidak dibatasi dengan waktu. Tapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, kematian terjadi. Ya, bukan dalam satu hari menurut ukuran manusia kita yang ada hari-hari yang ada 24 jam, bukan seperti itu. Tetapi satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Gambaran firman Tuhan, gambaran Alkitab, kita melihat umur manusia tidak mencapai satu hari bagi Tuhan. Tidak mencapai 1000 tahun. Yang paling tua Metusalah, cuman 969 tahun. Ya. Tidak sampai 1000 tahun. Ya, tidak sampai satu hari. Upah dosa itulah maut. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, sekalipun kita semua secara fisik, ya, secara manusia kita akan mati, ya, kita akan meninggalkan hidup yang fana ini, tetapi di dalam Kristus Yesus kita ada kehidupan. Kita tidak mengalami penghukuman, oleh sebab upah dosa adalah penghukuman. Upah dosa itu maut. Bukan cuma sekedar mati secara jasmania ini, tetapi akan memperoleh penghukuman daripada Tuhan. Tetapi puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, Injil Yohanes 11 ayat 25 tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan Tuhan telah membuktikan itu, saudara.
waktu dia mati di kayu salib, mengerjakan tugas keselamatan buat kita, dan apa yang sudah dia kerjakan tuntas selesai, ya, sebagai tanda tirai di bait Allah yang membatasi ruang suci dengan ruang maha suci terbelah. Ya, itu menunjukkan kita dapat datang langsung ke hadapan Tuhan, ke ruang maha kudus, yang selama ini ya hanya imam-imam yang melaksanakan tugas, ya, melayani di dalam ruang maha kudus. Tetapi sekarang kita bebas oleh Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, membuktikan, ya, korban Kristus telah diterima oleh Bapa di sorga. Tetapi saudara, tidak cukup sampai di situ saja. Tuhan Yesus memang harus mati, ya, beberapa hari, 3 hari dia mati, dia di dalam kubur yang ada. Dan pada hari ketiga, maut tidak berkuasa atas kehidupan dia. Maut tidak dapat menahan kuasa daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Tuhan Yesus mengalahkan maut, membuktikan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Kuasa maut tidak bisa menguasai dia. Dia mengalahkan maut. Ditulis dari ayat yang kita baca tadi, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit. Ya. Itu sebabnya kubur, ya, yang ada mayat Tuhan Yesus di dalam kubur itu, penutup dari kubur itu, dia terbuka dengan kuasa daripada Tuhan. Dia bangkit, ya, dan dia menampakkan diri kepada banyak orang pada waktu itu. Ya, satu peristiwa di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, atau Lukas, ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 15 dan ayat 32 sampai 34. Dia menampakkan diri kepada beberapa murid pada waktu itu. Setelah dia sudah bangkit, mereka pada waktu itu sedang dilanda dengan satu ketakutan, kecemasan, sebab selama ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka aman, mereka nyaman, ya, tenang, sebab Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi satu peristiwa terjadi, Tuhan Yesus harus berpisah dengan mereka, dengan dia harus mati di kayu salib, dan dia harus dibangkitkan. Dia bangkit pada hari ketiga, yang sebenarnya itu sudah disampaikan juga, sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi memang demikianlah keadaannya hidup manusia. Pada waktu diliputi dengan ketakutan, ya, melanda dalam kehidupan mereka seperti kita yang terjadi pada hari-hari ini, ya.
kita dilanda dengan situasi yang ada pada sekarang ini, seringkali membuat iman kita goyah. Padahal Tuhan Yesus ada bersama kita selalu. Tapi kita melihatkan situasi yang ada membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Tetapi berita firman Tuhan pada saat ini, ya, datang kepada kita, ya, untuk kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Dua orang yang menuju ke Emmaus, mereka dilanda dengan kecemasan, sehingga sebenarnya Tuhan sudah ada bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal akan keberadaan daripada Tuhan yang sudah dibangkitkan pada waktu itu. Lukas pasal 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia menyatakan diri, memperlihatkan diri, ya, kepada murid-murid yang ada. Ya, salah satunya dua orang murid yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka berbincang-bincang tentang peristiwa yang besar yang terjadi, di mana guru mereka, Tuhan yang selama ini bersama dengan mereka, tidak lagi bersama dengan mereka. Dan sedang mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus yang sudah bangkit datang di tengah-tengah mereka berdua. Ya. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, kadang-kala hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, membuat iman kita goyah, ya, mata rohani kita, iman percaya kita, ya, telah dibutakan oleh situasi keadaan yang ada sekarang ini. Kita tidak lagi memiliki kepekaan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, kita tidak lagi mulai kurang percaya. Tetapi saudara, dalam berita kebangkitan, hari kebangkitan yang kita peringati pada hari ini dapat memberikan suatu peneguhan kembali kepada kita untuk kita tidak terpuruk dengan situasi yang ada. Kita mesti percaya, kita mesti yakin, seperti Tuhan menyatakan diri kepada dua orang yang menuju ke Emmaus. Dia datang bersama-sama dengan mereka. Sekalipun pada awalnya mereka belum mengenal Dia, tetapi setelah berjalan beberapa waktu lamanya, Tuhan Yesus menceritakan tentang kitab para nabi, bagaimana peristiwa tentang kematiannya, kebangkitannya, dan terus mereka ada bersama-sama di dalam satu persekutuan, ya, mereka makan bersama-sama di satu tempat pada waktu itu. Ayat 32 berkata, dan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dalam persekutuan, dalam perjamuan mereka pada waktu itu, mata mereka terbuka dan mereka langsung tahu, mereka langsung percaya bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka tadi di perjalanan sekian waktu lamanya itu bukan orang sembarangan. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Saudaraku, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Dia pun telah naik ke sorga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Seperti firman Tuhan berkata, Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu.
Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus selalu ada berjalan bersama-sama dengan kita. Ya. Biar iman kita kuat. Biar percaya kita kuat. Dengan yakin bahwa kita tidak sendirian. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semuanya. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ya, apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat kita umat manusia, tidak ada yang kurang. Ya, Dia sudah mati di kayu salib, ya, menebus dosa kita semuanya, dan telah terbukti dengan tirai yang telah terbelah dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa korban Kristus sudah diterima oleh Bapa di sorga dengan sempurna, tuntas, selesai. Dan juga pada waktu dia sudah mati, kemudian pada hari ketiga dia bangkit, ya, menunjukkan dia adalah Tuhan, menunjukkan dia adalah juru selamat. Dia bukan sembarangan. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Thomas, ya, juga mewakili banyak orang pada hari-hari ini. Bahkan yang sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tetapi imannya masih ragu. Banyak yang masih ragu-ragu, banyak yang masih kurang percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya katakan pada saat ini kepada kita semuanya, pemirsa yang ada, sidang jemaat yang ada, baik yang ada di rumah, dimanapun berada, ataupun yang di tempat ini, kita semua percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin, saudara. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Sangat bodohlah kalau orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab telah terbukti dengan salibnya, korbannya di kayu salib, dengan kebangkitannya, dia telah mengalahkan kematian. Dia telah bangkit dan menampakkan diri, menyatakan diri kepada banyak orang, murid-murid yang ada. Juga dalam peristiwa Thomas yang ada ini, banyak orang seperti Thomas, ya, kalau belum melihat langsung, kalau belum mencucukkan jarinya ke lubang paku daripada Tuhan, dia tidak percaya. Tapi iman kita tentu tidak akan seperti itu saja. Tetapi Tuhan mau iman kita bertumbuh walaupun kita tidak melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Ya, kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik.
Tetapi kita percaya, kita punya keyakinan yang kuat di dalam kehidupan kita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dengan demikian kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalaupun kita akan mati nanti, ya, kita akan mengalami kematian, kita punya pengharapan, ya, bahwa kita yang di dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya juga kita akan dibangkitkan, memperoleh kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Ya, banyak orang Kristen seperti Thomas yang ada kurang percaya kepada Tuhan yang sudah dibangkitkan. Tetapi Tuhan berkata dalam peristiwa kepada Thomas ini, banyak kata-kata yang Tuhan sampaikan, banyak ayat-ayat yang menyampaikan berbahagialah, berbahagialah. Tapi dalam peristiwa kebangkitan Tuhan, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata yang Tuhan ungkapkan yang menjadi juga pegangan buat kita semuanya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Itu merupakan satu kebahagiaan. Tuhan bilang berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. Dimanapun ya kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita semuanya. Amin. Saya tidak berkata-kata panjang firman Tuhan pada saat ini dalam kita memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita mendapatkan satu kekuatan yang baru dari Tuhan lewat kita memperingati hari kebangkitannya, bahwa di dalam Kristus ada kehidupan. Tidak ada yang lain dalam hidup ini yang kita akan memperoleh kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Sekali lagi kutipan dari Yohanes pasal 11 ayat 25 tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Kita mengingat kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang luar biasa buat kita semuanya, sehingga kita boleh mengalami pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya. Ingat kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
buat kita semuanya. Ku takkan lupa. Oh haleluya Tuhan. Kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku takkan lupa. Kami sudah menerima firman. Hamba telah berhenti menyampaikan firman Bapa. Tapi kami mengucap syukur bila kami memperingati hari kebangkitan-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau menang atas maut. Engkau menang atas kuasa dosa. Engkau memberi kemenangan buat kami. Dan di dalam Engkau ada kehidupan. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau sudah hidup. Ya Tuhan, Engkau sudah mengalahkan semuanya. Ada pengharapan di dalam Engkau. Ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa kebangkitan itu akan terus ada. Bahkan ada sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya kuasa kebangkitan juga ada dalam hidup kami. Ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu pada hari-hari yang ada, dalam situasi yang ada ini. Biar kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami akan mendapatkan solusi. Kami akan mendapatkan jalan keluar. Kami akan mendapatkan kemenangan di dalam segala situasi yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Sebab di dalam Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkanlah umat-umat-Mu semuanya, dimanapun mereka berada. Biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Pegang firman Tuhan dalam hidup mereka. Kami pegang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan kita terus datang kepada Tuhan. Kita di rumah masing-masing, jemaat yang ada, kita mengerjakan bagian kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Tetap setia, berdoa, jaga kesehatan rumah, dan kita tetap berdoa buat negara dan bangsa kita, bahkan saudara-saudara kita seiman dimanapun berada, supaya tabah, ya, setia, tabah, tekun, sabar. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita semua. Ya, itu kita ada pengumuman dari panitia. Ada lagi? Ya, kita akhiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita menyanyi pujian, kunaikan syukur kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Kunaikan syukur kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujimu, segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Saudara, sebelum saya tutup dengan doa, saya menyampaikan terima kasih pada semua yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik, multimedia, juga panitia Paskah, Pak Anto, semua tim. Sekalipun Paskah kita tahun ini tidak seperti waktu-waktu yang lalu, tetapi sukacita kita tetap ada, tidak berkurang, malah lebih lagi. Sebab kuasa dari Tuhan, sukacita dari Tuhan itu ada selalu dalam hidup kita, dalam situasi apapun. Juga buat seluruh pemain musik, song leader, singer, Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan. Mari kita tutup dengan doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini kami memperingati hari kematian juga dan kebangkitan-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Kesempatan ini hamba mau berdoa Tuhan, buat pemerintah negara kami Indonesia, dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, semua pejabat-pejabat yang ada, pejabat-pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah negara dan bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam negara kami Indonesia. Biar dalam momen memperingati hari kebangkitan, biarlah seluruh umat-umat-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Semua kami umat-umat-Mu yang ada di dalam negara Indonesia terbeban semuanya berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Biar kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam negara dan bangsa Indonesia. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati akan dokter-dokter, perawat, para medis yang berusaha sedapat mungkin untuk menanggulangi, merawat, mengobati saudara-saudara kami yang terbaring sakit, terpapar oleh virus-virus yang ada. Kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Berkati dokter-dokter yang ada, Tuhan berikan hikmat buat mereka untuk dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua umat-umat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Kasih anugerah penyertaan, perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan semuanya, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Tuhan.